Niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi fardul lillahi ta'ala. Khutbah Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, berhubungan, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri, targetnya. Bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri, sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan raport lepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat di Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramukum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela semacam mengubah syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri pernah bersabda, artinya banyak orang yang berpuasa
namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah sholat Idul Fitri hafizakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi, pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita Idul Fitri, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekadar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya ayatnya terdapat dalam surat Al-Imran. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarro atau senang, dan pada saat dharra atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia pasti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapot kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yang fiquna, yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Qadim, orang yang menahan, serumpun kata dengan Al-Qadimah. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama, membendung amarah. Yang kedua, membendung air panas. Selayak termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan
memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca, "Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku." Kata auf atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahmi dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah kita ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya, kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab.